Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Cara kita menuntun yaitu dengan menebalkan laku peserta didik kita, diawali pastinya dengan memahami kodrat alam mereka, yaitu sifat atau karakter yang mereka miliki, dan kodrat zaman mereka. Lalu mengidentifikasi potensi atau bakat yang mereka miliki, yaitu melakukan pendekatan personal terhadap peserta didik dan orang tua mereka. Kemudian kita memahami kodrat alam, di sini kita dapat membimbing peserta didik agar memunculkan atau bahkan menonjolkan sifat-sifat baik yang mereka miliki dan menutupi atau menghilangkan sifat-sifat buruk mereka. Kodrat zaman, kita memahami zamannya peserta didik kita, yaitu saat ini seperti yang kita ketahui adalah era digitalisasi. Maka kita membekali mereka dengan keterampilan abad 21 dan budi pekerti yang luhur, agar mereka dapat berkarya dan memiliki karakter yang baik. Berikutnya, kita sebagai pendidik mampu menghormati kodrat peserta didik dan menuntun mereka dengan sepenuh hati, dengan memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Kemudian kita menerapkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan cara mengajak diskusi hal-hal yang diinginkan peserta didik kita. Dengan memberikan ruang, mengeksplorasi ide-ide mereka, dengan tetap kita arahkan, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang pertama, pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya belum sepenuhnya memahami dan menyadari kodrat alam peserta didik saya. Saya masih memberikan sanksi dan tindakan tegas bagi mereka yang lambat dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya juga masih belum memberikan aplikasi dan model-model pembelajaran yang lebih menarik dan variatif sehingga mereka tidak menjadi bosan dalam kelas saya. Lalu pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini semakin menyadarkan saya bahwa kodrat alam peserta didik itu sangat penting, maka saya berusaha untuk memahami, mengidentifikasi potensi atau bakat yang mereka miliki. Karena peserta didik bukan kertas putih yang harus kita isi, tapi mereka sudah memiliki potensi dan bakat yang mereka bawa sejak lahir. Lalu saya juga melakukan pendekatan personal dan mendampingi peserta didik saya lebih sabar lagi. Dan saya juga berusaha untuk belajar berbagai aplikasi dan model-model pembelajaran yang menarik dan interaktif. Berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal pastinya. Yang pertama, menerapkan metode permainan dalam pembelajaran agar peserta didik saya juga semangat dan senang belajar. Karena ternyata permainan itu sangat penting, tidak hanya anak-anak, bahkan kita orang dewasa pun kita masih senang dengan permainan. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berdiskusi, berkolaborasi, berpendapat, bahkan mereka berbagi praktek baik melalui kelas mentoring atau tutor sebaya. Dan yang terakhir, rutin melakukan refleksi. Tidak hanya Bapak Ibu guru yang melakukan refleksi, peserta didik kita juga rutin melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Selamat berkarya bagi Ibu Bapak guru hebat. Tuhan